Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus pada Bapak Ibu, saudara kami, Jemaat GBD Ebenezer Duku Pakis dan Jemaat GBD Gloria Karangrejo, dimanapun saat ini berada, yang senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan sudah memberikan berkatnya dalam kehidupan kita semua. Yakin dan percayalah, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang mengalami permasalahan Tuhan memberikan pertolongan, dan yang mengalami kekhawatiran Tuhan senantiasa menuntun dan menopang di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara kami semua yang senantiasa bergantung dan berharap serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kami dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu kita bersama-sama belajar jangan takut mengakui kesalahan. Dan pada minggu ini, mari saya mengajak kita bersama-sama meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memberikan hikmat dalam diri kita. Belajar akan kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang benefit atau keuntungan dari kesalahan. Mungkin sesuatu yang aneh didengar oleh telinga kita. Kesalahan kok ada untungnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar apa keuntungan dari kesalahan yang kita lakukan. Tidak ada orang yang suka berbuat salah. Dan tidak jarang pula orang mau mengakui kesalahannya. Bahkan berkecenderungan mau benar sendiri. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Puji Tuhan. Untuk mendasari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita bersama-sama membaca di dalam Amsal pasal ke-28 ayat ke-13. Saya akan bacakan dalam firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Orang yang menyembunyikan kesalahannya tidak mungkin berhasil. Tetapi jika ia mengakui kesalahannya dan meninggalkannya, ia akan diberi kesempatan baru. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesalahan. Kenapa hal itu Tuhan izinkan dalam diri kita? Supaya kita mau belajar dan bangkit kembali. Apa keuntungan dari kesalahan yang kita lakukan? Hal yang pertama, kesalahan mengajarkan kepada kita untuk bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan pada diri kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan pikiran kita. Ingat, kita adalah orang yang terbatas. Bila saat ini kita melakukan kesalahan, mintalah tuntunan Tuhan supaya kita diberikan ketenangan untuk berpikir, dan Tuhan berikan solusi untuk mencapai kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kesalahan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak bergantung kepada orang lain yang sifatnya orang itu juga terbatas. Bila kita bergantung kepada orang lain, maka itu akan membawa diri kita kecewa. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, bila kita melakukan kesalahan, mintalah tuntunan Tuhan untuk menyertai kita. Jangan bergantung atau berharap solusi kepada orang lain, karena mereka juga orang-orang yang terbatas. Puji Tuhan. Hal yang ketiga yang kita lakukan adalah kesalahan mengajarkan kepada kita untuk mau mencoba bangkit kembali untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah sediakan di depan impian dan harapan kita. Hal yang keempat, kesalahan mengajarkan pada diri kita supaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih, yang senantiasa membuka tangannya kepada kita, senantiasa berharap dan bergantung di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Lewat kesalahan kita belajar bahwa jika kita menghormati kehendak Tuhan dalam semua langkah yang kita ambil, maka Tuhan Yesus Kristus akan memakai kesalahan itu untuk terus
mencoba, bangkit kembali, bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Puji Tuhan. Mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya memberikan tuntunan kita, melindungi kita untuk melakukan firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan memberikan hikmat pada diri kami Bapa untuk senantiasa mau mengakui kesalahan yang kami lakukan, dan juga haleluya mengetahui keuntungan dari kesalahan yang kami lakukan Bapa, supaya kami berharap yang dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkau Allah penuh kasih, senantiasa menuntun, menolong, menopang dan melindungi kami, sehingga Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Haleluya, untuk iri setia kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari dengan kuasa-Mu. Kami yang percaya Tuhan Yesus memberkati dan dibuat penuh dan keberhasilan. Bapa, dalam tangan kuasa-Mu kami juga memohon, kiranya Tuhan berkenan memberikan pemulihan, kesembuhan dan kesehatan sempurna buat saudara kami yang sakit, yang mengalami permasalahan. Tuhan berikan perlindungan, pertolongan, sehingga mereka mendapat kemenangan demi kemenangan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, kuasa Roh Kudus menuntun kami, menolong dan melindungi kami. Segala kemuliaan bagi kuasa-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, melindungi dan menolong kita. Immanuel.